Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama Bang Ochan. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini, Bang Ochan mau ngajakin kalian untuk stay di sini. Iya. Jadi video kali ini Bang Ochan gak ngajakin kalian untuk melakukan sebuah perjalanan keluar, tapi ini adalah perjalanan di istana kecil Bang Ochan. Perjalanan apa sih ya? Ini akan jadi pembahasan yang menarik buat teman-teman dan buat teman-teman yang bertanya-tanya gimana sih memulai sesuatu, gimana sih untuk jadi seorang konten kreator. Cilah, kekinian konten kreator. Jadi ini Bang Ochan mau cerita singkat perjalanan Bang Ochan sampai di titik ini gitu. Jadi ini perjalanannya adalah perjalanan histori Bang Ochan sampai ke titik ini. Semoga ini jadi seru. Jangan lupa siapin kopi dan rokoknya dan cemilannya, jangan lupa nih. Nih ya teman-teman, berhubung di luar gerah, jadi saya pakai kipas anak saya ini. Cilik. Ini masuk agak suaranya, mudah-mudahan gak sih ya. Banyak nyamuk soalnya malam-malam. Nih langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Nih jadi awalnya Bang Ochan adalah seorang karyawan di sebuah instansi atau apalah itu, yang mengharuskan Bang Ochan untuk disiplin yang ketat, yang jam-jamnya sudah teratur dan gitulah pokoknya. Nggak usah dibahas jauh lah ya. Pokoknya dulu Bang Ochan adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan atau instansi lah gitu. Itu juga nggak sebentar ya, lama, cukup lama, dari 2000 pindah-pindah sih ya, dari 2000, cukup lama, dari 2010 sampai 2021, cukup lama sih. Dibilang bosan, ya sangat bosan. Dibilang gajinya nggak cukup, sangat cukup, justru sangat cukup, bisa memenuhi kebutuhan lebih dari cukup gitu. Cuman di tahun 2021 Bang Ochan sepertinya sudah mulai bosan jadi karyawan gitu kan. Memutuskan untuk banting setir menjadi seorang pengusaha. Anjas. Jadi Bang Ochan menjadi seorang pengusaha. Batuk Paji. Jadi seorang pengusaha. Dan alhamdulillah gagal. Jadi gagal jadi pengusaha. Ya udah ganti usaha dah. Gagal. Alhamdulillah masih dikasih kegagalan. Jadi tahu di mana letak kesalahannya, dan sebenarnya kegagalan itu awal dari kegagalan, bukan awal dari keberhasilan kalau menurut Bang Ochan. Karena gini, saat kalian tidak terus-terusan berusaha di bidang itu, kalian gagal, dan kalian terus kejar di bidang itu, pasti kalian akan berhasil. Salahnya Bang Ochan adalah saat gagal, berkali-kali gagal di bidang itu, dan Bang Ochan menyerah, dan akhirnya gagal beneran. Nyerah. Jadi di tahun 2021 Bang Ochan memutuskan untuk memulai dunia sebagai konten kreator. Dulu sih kagak tahu ya namanya konten kreator, namanya ya ilah konten kreator. Lama tuh saya berjuang di YouTube tuh dari nol. Bener-bener dah. Itu bener-bener gak ada yang ngebimbing. Gak tahu gimana cara daftar Google AdSense, gak tahu tuh gimana cara daftar Google AdSense dah. Gak tahu gimana gajinya, kok saya bikin video kagak langsung dibayar, ya gitu dah. Ternyata kan banyak prosesnya, banyak tahapnya. Dan sampai detik ini itu Bang Ochan ngerintis hampir 2 tahun. Jadi Bang Ochan hampir 2 tahun di dunia per YouTubean sampai mendapatkan surat cinta dari
Google AdSense. Cia. Nih, surat cinta. Ini kapan nih? Setahun lalu dah. Iya nih, ini setahun lalu lebih dah. Mundur ke belakang lebih dah, tuh jauh. Sampai udah pada sobek-sobek, jadi tulisannya pos bayaran pos jelas dari pos Malaysia. Ini juga ngambilnya Bang Ocon di kantor pos. Orang dianterin kemari. Saya ngambil dewek ini. Gimana sih Bang Essence? Jadi karena nggak ada arahan di dunia YouTube, Bang Ocon udah jalan aja, yang penting jalan. Sembari berjalan YouTube kan perlu duit ya, perlu ongkos. Sedangkan saya sudah punya istri tuh waktu itu. Jadi pas saya resign itu, Bang Ocon udah kawin tuh ceritanya. Waduh, mumet dah. Nah pasti kalian akan ada di masa dunia berputar ya. Kadang di atas nih, kadang di bawah. Lah ini udah di bawah, di bawahnya lagi, di bawah banget dah pokoknya. Aduh, perih dah, pahit dah. Dan kenapa Bang Ocon terjun di YouTube itu di dunia perjalan-jalanan naik motoran? Gila. Bang Ocon tidak menyebut Bang Ocon sebagai motovlogger ya, karena motovlogger tuh kalau di pikiran Bang Ocon ya, motovlogger tuh kayak yang jalan-jalan tuh ngebut-kebutan naik motor apalah itu. Jadi pokoknya gitu-gitu dah. Pokoknya Bang Ocon tuh cuman pengen ngerekam lagi jalan-jalan naik motor tapi ada kameranya gitu. Tapi jalan-jalan juga yang jauh gitu, maksudnya ngegambarin dunia apa ya, dunia hiburan naik motor gitu, tapi pakai kamera gitu dah. Susah jelasinnya saya gitu, tapi kagak mau dibilang motovlogger gitu. Nah jadi pas selama bekerja di perusahaan selama apa ya, kan kalau lagi kerja itu ada masa-masa gabut ya, ada lagi gabut gitu, lagi nggak ada kerjaan gitu. Nah itu Bang Ocon menghabiskan waktu untuk belajar editing video. Nah, untuk apa sih? Untuk jadi YouTuber? Kagak. Jadi gini loh, kalau seenggaknya Bang Ocon keluar dari perusahaan itu, atau ibaratnya apa ya, ngelakuin project di luar, Bang Ocon ini punya skill gitu loh. Walaupun waktu itu skill ngedit videonya itu biasa-biasa baik. Ingat banget tuh waktu itu ngedit video pertama tuh make Kain Master, terus lari ke Kain Master Pro gitu. Kain Master Pro waktu itu VN sama CapCut belum ada dah kalau nggak salah. Terus ke CS6, Adobe Premiere CS6 terus ke Premiere Pro lah gitu-gitu. Ngabisin berjam-jam dah tuh waktu buat ngedit. Bahkan waktu itu pernah seharian itu nggak ada kerjaan, sampai full ngedit, sampai puyeng deh tuh, sampai bekonde nih pala nih. Jadi apa ya, karena Bang Ocon punya prinsip gini, saya dikasih kapak, saya disuruh nebang pohon nih 8 jam, saya habiskan waktu 7 jam saya untuk mengasah kapak gitu. Jadi kita nggak tahu nih, namanya rezeki di luar ya, tahu-tahu kepake tuh editing video. Nah mulai udah bertahap dah tuh bisa editing video. Bang Ocon ikut kontes dah, lomba-lomba. Waktu itu masih bawa nama instansi ya, bawa nama perusahaan dah. Ikut lomba video antar perusahaan, model-model kayak company profile gitu. Ya alhamdulillah tuh menang tuh, walaupun juara 2 apa 3 gitu. Ada juara 1-nya bagus dah gitu. Tapi seenggaknya itu adalah sebuah kebanggaan dari apa yang Bang Ocon mendadak belajarin dan tekunin. Berangkat dari kesenangan juga gitu sebenarnya. Kok orang bisa ngedit video, kok sampai dibikin kelas buat ngedit video, kok bayar mahal. Ternyata memang editing video itu tidak sekedar editing, tapi bagaimana cara otak kanan dan otak kiri kalian bekerja gitu. Nah lepas dari situ udah deh tuh Bang Ocon kagak ngedit lagi, malah lupa tuh saya ngedit tuh, ngerjain karena kan usaha kan. Pas sudah keluar dari kantor ya, itu kan karena buka usaha, Bang Ocon lihat kalau setiap usaha tuh ada kayak model-model, yaitu company profile sendiri,
terus foto produk sendiri, editing sendiri, dan sampai ada beberapa yang menawarkan jasa foto produk. Nah enggak, ini saya garap sendiri nih. Itu saya garap sendiri nih. Lumayan meminimalisir budget. Dan ternyata alhamdulillah hasil gambarnya main cakep dah. Kagak dibilang cakep banget, main cakep gitu. Main cakep, dan alhamdulillah banyak meminimalisir budget. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin Allah berkata beda, mungkin tidak tidak bagus mungkin di bidang itu. Jadi saya banting setir bagaimana cara mengobati terpuruk, terpuruk, pikiran kacau, udah mengobati hati yang luka, berulang kali. Bagaimana cara mengobati kesedihan itu? Pergilah touring ceritanya. Dan ternyata bener kalau kata beberapa teman-teman, lakukanlah sebuah perjalanan karena itu bisa jadi obat. Dan kenapa Bang Ochan setiap touring itu bawa Fun, itu bener-bener ngerasa namanya definisi dari healing sesungguhnya adalah itu. Banyak banyak luka yang harus diobati di dalam sebuah perjalanan. Semakin kalian melakukan banyak perjalanan, semakin kalian banyak pelajaran yang kalian ambil di setiap perjalanan gitu. Jadi banyak di perjalanan itu tuh banyak yang sesuatu yang Bang Ochan tidak pelajari sebelumnya. Bagaimana di luar sana, di desa-desa atau di tempat-tempat terpencil yang notabene mereka tertinggal, ya memang benar adanya gitu kan. Dulu sih waktu zaman Bang Ochan masih kerja itu senang touring, cuman sayangnya tidak diabadikan, cuman dengan beda motor, pakai motor motor tankinya lah gitu. Sekarang udah numpak Supra. Dan alhamdulillah dulu Bang Ochan pertama awal naik motor touring ngerekam jalanan itu pakai Vario 110 si Banaspati itu jadi salah satunya saksi teman perjalanan Bang Ochan sampai di titik monetisasi YouTube. Dan ternyata bukan takdir ya, iyalah takdir. Ternyata setiap perjalanan itu dan gimana ya, ada rasa sedihnya juga sebenarnya Bang Ochan untuk ngelepas si Vario Banaspati 110 Fi itu yang menemani perjalanan Bang Ochan sampai ke titik di mana Bang Ochan mulai beberapa dikenal orang itu pakai si Banaspati. Kalau teman-teman ngikutin dan menjadi penonton setia Bang Ochan, teman-teman pasti tahu video Bang Ochan touring naik Banaspati itu kemana aja. Dan dari situ Bang Ochan ngebangun sebuah CB dengan basic Mega Pro itu untuk dijadiin konten touring keliling Indonesia. Tapi ternyata setelah Bang Ochan pakai touring ke Subang, gimana ya, fleksibilitasnya kurang dan banyak barang yang harus Bang Ochan bawa tuh nggak bisa di CB cepek itu teman-teman. Dan akhirnya Bang Ochan lari ke Supra X125 si Mas Bro ini, yang menurut Bang Ochan udah pas di tengah-tengah dari Matic dan motor gigi gitu. Jadi untuk power speed buat santai, buat lari standar, buat lari ya nggak kencang-kencang amat lah, itu udah cukup. Dan Bang Ochan style bener-bener nyaman gitu teman-teman. Dan ini Bang Ochan mau berbagi ke teman-teman. Menurut Bang Ochan sih nggak ada manusia yang gagal ya gitu. Karena ya mungkin menurut mereka adalah gagal gitu. Tapi menurut Bang Ochan adalah gagal itu ya kalau lu berhenti mencoba ya itu gagal. Kalau lu udah gagal berkali-kali seperti Bang Ochan, tapi ya lu berhenti nyoba ya udah lu gagal gitu. Karena Bang Ochan mengalami di fase itu. Dan untuk teman-teman, misalnya ya gue mau cobalah jadi YouTuber atau kayak gimana rasanya nge-YouTube, monggo silahkan. Tapi memang sih di YouTube itu ini Bang Ochan cerita di titik Bang Ochan subscriber sekarang dan pendapatan sekarang gitu ya, tidak membuat kalian kaya, tapi seenggaknya bisa tetap membuat kalian bertahan hidup.
gitu. Dan kalau kalian memulai sesuatu, belajarlah dari kesalahan orang lain dulu gitu. Maksudnya orang lain yang sudah pernah gagal. Karena kalian nggak punya waktu yang cukup lama untuk belajar dari kesalahan kalian sendiri gitu. Jadi Bang Ochan salahnya, Bang Ochan sejauh mana nih Bang Ochan habiskan waktu untuk gagal gitu teman-teman. Dan cukup lama gitu. Jadi setelah Bang Ochan melihat proses orang lain yang sudah pernah gagal dan berada di titik dia sekarang gitu ya, alhamdulillah ya, oh ternyata beliau gagal karena ini, beliau gagal karena ini gitu. Oke lah, saya coba, saya gagal, jangan sampai saya kecebur di titik itu gitu. Walau sebenarnya nanti kalian tetap akan kecebur, tapi seenggaknya kalian bisa meminimalisir kegagalan itu gitu. Kayak Bang Ochan satu ketika waktu itu ditemukan dengan Mas Rang. Jujur Bang Ochan banyak belajar dengan beliau. Beliau orang sangat baik, sangat humble, dan banyak pelajaran yang Bang Ochan ambil dari Mas Rang gitu teman-teman. Dan akhirnya ya udah, ternyata beliau pernah gagal di titik ini. Setelah Bang Ochan banyak sharing, belum sudah pernah gagal, Mas Rang sudah pernah gagal di titik ini gitu teman-teman. Jadi bahkan teman-teman Bang Ochan pun yang baru mulai konten kayak Mas Farfar Custom, Mas Jafar dan Mas Jackson, karena mereka ini ingin mencoba dan kekeh untuk terus. Bang Ochan suka, ayo Bang Ochan bantu untuk terus, gimana jangan sampai kecebur di kegagalan yang pernah Bang Ochan alamin gitu teman-teman. Karena rasanya tuh sakit dulu tuh Bang Ochan waktu gagal itu sendirian, benar-benar sendirian gitu kan. Jadi jangan sampai mereka tuh jatuh di lubang yang sama kayak Bang Ochan. Dan untuk teman-teman yang sudah memulai di dunia yang seperti Bang Ochan jalanin, mungkin ada yang baru mulai, ada yang mungkin sudah jauh di atas Bang Ochan, dan mereka ada di fase dimana mereka ingin menyerah. Semua orang Bang Ochan akuin yang melakukan hal yang sama pasti akan ada di titik itu. Cuman ingatlah kalian bagaimana memulai proses itu. Kenapa kalian harus nyerah gitu. Pasti fase menyerah itu ada. Sebenarnya setiap apapun profesinya ya. Kalian boleh lupain kegagalannya, tapi kalian jangan pernah lupain pelajarannya. Itu aja sih. Nah, ini sedikit berbagi aja dari Bang Ochan. Kenapa bisa sampai di terjun ke dunia motoran, mengais cerita di setiap kota-kota orang, gila. Mengais rezeki di setiap perjalanan, mengambil pelajaran di setiap perjalanan. Karena Bang Ochan banyak belajar dari masa lalu. Nah, mungkin video singkat dari Bang Ochan segitu aja kali ya. Jangan banyak-banyak, terbatuk. Kalau dari tadi belum ngopi, sepok banget saya ngerokok mulu. Nah, mungkin segitu aja sharing singkat dari Bang Ochan kali ini. Semoga kalian yang gagal bangkit. Ayo bangkit. Yang baru memulai menjadi YouTuber atau motovlogger atau mototraveler atau apalah itu namanya. Saat kalian mulai nyerah, yuk bangkit yuk. Karena Allah tahu kapan kalian harus berhasil. Kalau kalian belum berhasil ya berarti belum dikasih waktunya aja gitu. Seenggaknya gini, kalau kalian ibadahnya belum bagus, tapi janganlah buat bikin orang susah gitu. Itu aja sih prinsip Bang Ochan. Nah, mungkin segitu dulu video dari Bang Ochan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi menginspirasi teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau ada salah-salah ngomong saya. Mungkin segitu aja ya. Makasih teman-teman udah nonton video Bang Ochan. Bang Ochan pamit. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap mencari rezeki. Semangat para pejuang nafkah. Bang Ochan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari duit gampang, cari berkahnya yang susah. Dadah. Assalamualaikum.